lebih dari 500 ayat yang diawali dengan perintahnya Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng sanipun para bapak, para ibu, jamaah palawasan Ahad Injan Kelurahan Madretno ingkang satuhu dan dirahmatan rahimatullah. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu pengurus pengajian ingkang tansah setia menyiapkan dan mendampingi pelaksanaan pengajian. Mugi-mugi kula panjenengan sami sedaya pinaringan lumeber kesaenan lan keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat ya Bapak Ibu. Ini nunggu musik pancaroba. Tapi berkes-berkes. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, Ahad menika kita sampun lebet pekan ketiga di dalam bulan Rabiul Awal. Sakmenika tanggal selikur Rabiul Awal. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, masih berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, disebutkan lebih dari 500 ayat yang diawali dengan firman Allah menggunakan kata-kata kul. Kul niku artosipun perintah saking ngarsanipun Gusti Allah dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados paring berita. Kul niku katakanlah. Iku menurut Syekh Al-Jumah niku ngitung, ibu-ibu bapak-bapak kan mboten nanti ngitung toh. Niki sampun diwakili nggih oleh orang-orang yang berhikmat menafkahkan, mewakafkan dirinya untuk agama Allah. Niku lebih dari 500 ayat yang diawali dengan perintahnya Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan sesuatu. Lebih dari 500 ayat. Kemudian ada surat-surat yang disebut Al-Qawaqul. Al-Qawaqul menika yaitu surat-surat yang diawali nek wau ayat nggih niki surat-surat yang diawali dengan kata kul niku disebut Al-Qawaqul. Niku ada 5 surat
Yang pertama yaitu Al-Jin, surat Jin. Yang kedua surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga Al-Ikhlas. Yang keempat Al-Falaq. Kemudian yang kelima An-Nas. Jadi peringatan Maulid Nabi secara luas, sepanjang bulan Rabiul Awal. Niki mengke Pak Zarawi taklep judulnya apa Pak? Judulnya berarti surat yang diawali dengan Kul. Lajeng dari surat-surat yang diawali dengan Kul menika ada 500 lebih ayat yang diawali dengan Kul. Kemudian ada 5 surat yang disebut Al-Qawaqul, surat yang diawali dengan kata-kata Kul. Dari 5 surat yang diawali dengan kata-kata Kul menika ada yang disebut surat Al-Mu'awwidhatani. Al-Mu'awwidhatani yaitu 2 surat yang untuk membentengi kita dari pengaruh-pengaruh gaib, sering disebut sebagai surat ruqyah. Dadi mboten sah datang pundi ibu-ibu bapak-bapak, datang pundi kula riyen iki ngertine dukun niku dukun Bali. Kula niku lahir mboten kalih dokter ning dukun Bali. Adik-adik kula niku sedaya lahir dukun Bali. Dados ngertos kula dukun niku dukun Bali. Tapi ternyata ada dukun-dukun yang bukan dukun Bali. Ini sak menika niku bahasa modernipun niku disebut paranormal. Terus sing boten dukun berarti boten disebut normal gitu. Para bapak, para ibu niku kan maksudipun bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Paranormal niku dukun berarti awake dhewe boten normal. Niku surat Al-Falaq dan An-Nas. Niku disebut surat Al-Mu'awwidhatani. Wawunya double. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, kita dapat merasakan bagaimana beratnya tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari 500 perintah Rasulullah untuk memberikan pengumuman kepada umat. Oleh karena itu, di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini diawali kul ya. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad, jika kamu sekalian, wahai umatku, ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niki berbeda dengan
tokoh-tokoh zaman sekarang. Berbeda dengan kalau tokoh niku berarti pribadi, person, individu. Beda juga dengan yang kolegial, berupa sebuah negara. Dados Kanjeng Nabi paling pangandikan fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi di sini Rasulullah mengatakan ikutilah aku. Tidak hanya mengatakan lakonono apa sing tak omongke. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh itu meminta pengikutnya untuk melaksanakan apa yang dia katakan. Tapi belum tentu apa yang dia katakan itu dirinya sendiri juga melakukan. Negara Amerika itu negara nomor 1 kekuasaannya di dunia. Negara Amerika itu mengatakan dirinya sebagai polisi dunia. Itu pokoknya sing tak omongke lakonono gitu. Tetapi banyak hal-hal yang dikatakan itu negara Amerika sendiri tidak melakukan. Maka Rasulullah mengatakan, diperintahkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai kaumku, kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya kamu akan dicintai Allah, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Jadi ikuti, ittiba. Ittiba menika mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, dalam hal ini secara khusus Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islamiyah niku berusaha apa yang dicontohkan Nabi itu diikuti. Yang tidak dicontohkan Nabi ya tidak usah diikuti. Apa yang dicontohkan Nabi itu banyak sekali, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita belum bisa semuanya mengikuti. Maka untuk mukhlisina lahuddin, untuk memurnikan agama niku, kalau kita bisa mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi, semua yang dicontohkan Nabi itu sudah luar biasa sekali. Yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu tanda atau indikator kalau sakniki, tanda besarnya itu orang itu mendapatkan ampunan dari Allah. Niku buku cini pun, jadi uripe awake dhewe niku pados ampunanipun Gusti Allah. Gusti Allah paling pangapunten, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepada. Beribadah yang paling besar itu adalah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Gitu Bu, banyak sekali kita diajarkan oleh Nabi kita untuk banyak-banyak membaca istighfar. Habis sholat istighfar, Ramadan memperbanyak istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ampunan itu merupakan tanda yang terbesar seseorang itu mendapatkan rahmat Allah, orang itu diampuni. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, ini terkenal dengan nama Imam Al-Qurtubi, itu dari Mesir. Niku menjelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 21. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. 56 betul dewasa. Ayat menika ibu-ibu niki spesial. Spesial penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang Al-Ahzab ayat 21 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Niki dua-duanya menceritakan tentang Nabi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Jadi di dalam Al-Quran ibu-ibu disebutkan contoh itu ditambahi dengan frase hasanah, uswah hasanah, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak hanya uswah saja, tapi uswah hasanah. Sebab ada contoh yang tidak baik, gitu Bu. Ada contoh yang baik dan ada juga contoh yang tidak baik. Kabare Ferdi Sambo terus saya mboten nggih. Niku nggih contoh, gitu. Contoh saya napa mboten? Maka kita ini Ferdi Sambo kok tadi gayeng. Wow, khusuk banget. Ampun klutik riyen lho, Bu. Niki nembe fokus mau bahas nggih mungkin klutik. Dan terus laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Sungguh pada diri Rasul kita fattabi'uni. Tadi surat Ali Imran 31, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, niki Gusti Allah memuji Nabi. Laqad
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Contoh yang baik bagi siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Sebab orang mengatakan itu menjadi contoh, baik itu yang buruk maupun yang baik, itu tinggal tergantung rombongannya, tinggal tergantung komunitasnya. Kalau orang-orang itu baik, ya senang dia kalau diberi contoh yang baik, bisa menambah-nambah kebaikan. Tapi orang yang tidak senang yang baik, dia kalau diajak ke dalam kebaikan, hatinya ini gelisah, kurang cocok. Jadi kalau ada orang baik kok dia tidak cocok, nah berarti dia tidak termasuk orang yang baik. Begitu pula kalau ada sesuatu yang tidak baik kok orang itu cocok, nah berarti dia termasuk golongan yang tidak baik. Sebaliknya kalau orang itu merasa tidak cocok, nah berarti dia tidak termasuk golongan yang tidak baik. Maka uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, contoh yang baik itu siapa orangnya? Ada tidak dalam ciri-ciri orang itu ada pada diri kita? Ibu-ibu, kalau ciri-ciri itu ada pada diri kita, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang baik. Siapa orang-orang itu? Allah katakan li bagi man siapa yarjullaha, yang akan berjumpa dengan Allah. Jadi orang itu nanti oleh Allah diberi karunia yang sangat besar, karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah. Allah itu siapa toh? Nah, itu kita sudah dijelaskan, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul alamin. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu Tuhan semesta alam. Allah itu seperti apa toh? Allah itu kados pundi toh? Laki-laki apa perempuan? Seperti apa wajahnya Allah? Bentuknya Allah seperti apa? Itu Kanjeng Nabi paling menghentikan, manusia tidak bisa menjangkaunya, tidak dapat dibayangkan oleh pikiran. Bagaimana identitas Allah itu tidak bisa dijelaskan melalui pendengaran, juga tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata. Besok Allah akan memberikan kesempatan orang-orang yang mencontoh fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Karena orang itu berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah, maka Allah akan menemui. Nanti Bu bayangin Gusti Allah itu pripun, kita tidak bisa membayangkan, dan sebaiknya tidak usah membayangkan.
dan juga tidak boleh membayangkan. Tidak bisa membayangkan, sebaiknya tidak usah membayangkan, dan juga memang tidak boleh kita membayangkan. Lah lajeng bayangke pripun Gusti Allah itu, manusia itu kan pengetahuannya terbatas, pemahamannya juga terbatas, ilmunya juga terbatas. Ada orang yang membuat meja ini yang ada di depan ini. Apakah yang membuat meja itu kayak meja? Kan betul tahu? Meja bayangke, karena meja tidak punya pengetahuan. Kira-kira sing gawe aku iki kaya apa ya? Nah, karena pengetahuannya itu tentang meja, kira-kira kaya meja sing endi ya? Begitu pula kita sebagai manusia. Maka manusia itu kalau disuruh menggambarkan tentang makhluk yang terbaik, okay? Manusia itu kalau disuruh membayangkan tentang makhluk yang terbaik, pasti akan menggambarkan atau membayangkan tentang rupa manusia. Yang kalau itu laki-laki ya dibuat yang ganteng, kalau itu perempuan ya dibuat yang cantik. Ibu-ibu, bapak diminta untuk membuat gambar makhluk yang paling baik. Kulo jamin mboten mungkin ajeng gawe sapi, gitu, kambing, ayam, tidak mungkin. Nah, inilah mengapa kita dilarang untuk membayangkan zatnya Allah, bentuknya Allah. Kenapa? Karena pasti salah. Pasti salah. Jadi cirinya orang-orang yang menjadikan Rasulullah itu sebagai teladannya, sebagai contoh yang baik untuk dirinya, orang itu selalu berharap bisa berjumpa dengan Allah. Saya berharap bisa berjumpa dengan Presiden SBY dulu. Karena diundang ya ke istana. Wah, mau diundang SBY, waduh, sing dibayangke wong SBY. Tahun 2005 ya, sampai sana dinaikkan pesawat terbang pulang pergi Garuda, disediakan hotel, dibawa masuk ke istana. Wah, seneng banget. Jebul Pak SBY-nya pas saat penganugerahan hadiah itu ya, belum bisa kembali ke Jakarta, masih berada di Aceh. Waktu itu masih ada nopo agenda yang masih harus diselesaikan. Padahal dijadwalkan ya sore itu sudah tiba kembali ke Jakarta. Yang undang dua kementerian, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, mengadakan acara lomba karya tulis ilmiah. Alhamdulillah murid kula, mboten kula Bu. Murid kula juara 1, juara 2 dari Tegal, juara 3 dari Surabaya. Kula sebagai gurunya katut mulya, siswanya dan gurunya difasilitasi. Orang tuanya boleh ikut gak apa-apa. Orang tuanya mau ikut boleh, tapi bayar sendiri. Akhirnya orang tuanya juga ikut. Ternyata dari peserta-peserta lain orang tuanya juga pada ikut. Karena bangga gitu, senang. Liman kana yarjullah, yaitu bagi siapa yang berharap akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir,
dan dia percaya bahwa seluruh amal-amalnya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi balasan setiap amal Bapak dan Ibu itu aslinya sakmenika niki belum asli. Niku para mubalik itu mengatakan nembe porskop, nembe DP. Kalau kita berbuat baik kok mendapatkan balasan yang menyenangkan, niku nembe DP. Begitu pula kalau ada orang berbuat buruk kok dia mendapatkan balasan keburukannya, niku juga nembe DP. Kayak kenapa kok DP? Sebab banyak orang yang melakukan kebaikan dan keburukan niku juga tidak mendapat DP. Gitu. Enten boten bukti yang ingkang tumindak sae ning malah justru nyuwun sewu malah nggih dadi seniti ya tumindak sae tidak mendapatkan apresiasi nggih dinten nggih mawon atau bahkan sebaliknya tumindak sae malah dibenci sama orang. Begitu pula sebaliknya ada orang-orang yang melakukan keburukan juga saat ini aman menikmati keburukan sebab orang konangan gitu. Enten boten Bu sing melakukan keburukan saat ini bahagia banyak menikmati karena tidak konangan. Atau ada orang yang tahu tapi dia punya jaringan yang membackingi, yang menutupi. Tapi begitu Gusti Allah buka jaringannya terbuka. Itu juga belum semua, hanya sebagian saja. Maka wal yaumal akhir. Orang itu percaya atau yakin bahwa setiap amal-amal yang dia lakukan itu besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang baik akan diberi pahala, yang buruk akan diberi dosa. Yang pahala dibalasi dengan surga, yang dosa dibalasi dengan neraka. Dan yang terakhir menurut Al-Ahzab ayat 21, wa dzakarallaha katsira. Orang itu banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Maka kula saben-saben ngisi pengawasan niku intinipun 3 misi pengawasan ini pun 3. 1, mengajak untuk banyak-banyak memuji Allah, untuk banyak-banyak mengingat Allah. Sebab kalau kita memuji Allah, Allah akan memuji kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Dalam surat Pembukaan disebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu untuk membuka Al-Quran itu. Untuk membuka Al-Quran itu digunakan oleh Allah ayat yang berbunyi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah. 3 ini cirinya orang-orang yang menjadikan Nabi itu sebagai contoh yang baik di dalam hidupnya. Yang pertama, orang itu ingin berjumpa dengan Allah. Ini nomor 1.
belum belum grem berjumpa dengan Allah. Saya tadi mengatakan berjumpa dengan SBY itu kalau grem banget. Waktu itu saat ini pun betul grem banget tuh harus SBY presiden ya Allah. Ibu-ibu dulu kalau mau berjumpa dengan bapak sebelum jadi suami, pripun Bu? Grem ya Bu? Yang bapak-bapak kalau ada janjian mau ketemu sama calon istri, grem boten raos iki. Kalau ada rasa cinta pasti grem. Pasti grem. Kalau kok tidak grem, ibu-ibu mau ketemu dengan calon suami tidak grem, malah susah. Bapak-bapak mau ketemu dengan calon istri tidak grem, malah susah. Itu pasti ada masalah. Nggih mboten? Pasti ada masalah. Berarti itu tidak cinta. Berarti itu mungkin ada masalah. Nah, kita dengan Allah juga begitu. Maka Allah sebutkan liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Nah, coba Bu sakmenika manahipun nggih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Niki Allah mengatakan yarju. Yang kedua wal yaumal akhir. Yang ketiga, orang itu di dalam kehidupannya dia banyak-banyak memuji Allah, dia banyak-banyak ingat kepada Allah. Maka orang kalau banyak-banyak memuji Allah, dia akan lupa gitu untuk ini kan biasanya kita itu kadang-kadang kalau melakukan sesuatu ya kebaikan, kalau tidak dipuji itu akan ada rasa mbok yo dihalem ngono lho sithik wae. Wis tak wangi gitu. Lembur-lembur, sregep. Kok yo mung dineke wae. Nah, orang itu kalau sudah sibuk memuji Allah, maka dia akan lupa. Untuk mengingat wong iku ngalem awake dhewe napa mboten tidak perlu. Yang penting pokoknya kita dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Niki menurut Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi utawi Imam Qurtubi, ini menjadi bagian pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ini bagian pertama. Bagian kedua menurut Imam Al-Qurtubi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, karena aku Gusti Allah paring pangandikan lan para malaikatku bersolawat. Solawat itu bentuk jamak dari sholat. Jadi tulisannya sama.
Sholawat dan sholawat niku jamak, bentuk tunggalnya mufradnya yaitu sholat, artinya doa. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, ya kembali lagi yang dipanggil orang-orang yang beriman, yang hatinya gereng tadi juga begitu. Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apa? Dzikirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Disebut nama kekasih kita, ya, suami kita, istri kita, bergetar hatinya. Niku berarti awake dhewe niku bojone. Itu berarti istrinya. Yang bapak-bapak berarti saya ini suaminya. Ada yang disebut istrinya orang lain bergetar. Ini ampun loh Bapak Ibu. Disebut istri kita hatinya biasa-biasa saja. Disebut nama istri orang lain bergetar hatinya. Aduh, ini bahaya. Nah, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Qurtubi menjelaskan, Ibu dan Bapak. Orang-orang kan pada bertanya, maksudnya Gusti Allah bersolawat niku kados pundi? Maksudnya malaikat bersolawat niku kados pundi? Maksudnya orang-orang yang beriman itu bersolawat kados pundi? Maka di dalam tafsirnya Al-Qurtubi menjelaskan, Allah bersolawat itu artinya ada dua, yaitu sebagai rahmatnya dan sebagai keridhoannya. Jadi Allah itu merahmati Rasulullah dan Allah itu meridhoi Rasul. Itu sholawatnya Allah. Ini membahas masalah sholawat ini menarik sekali, Bapak. Monggo sangat ringan diucapkan, tetapi fadilahnya, keutamaannya itu sangat besar sekali di sisi Allah. Satu-satunya ibadah yang Allah sendiri memberi contoh, gitu. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat. Coba itu. Maka Allah mempunyai napa istilahnya pun rasa menapa bangga. Jadi sholawat dari Allah itu menurut Al-Qurtubi adalah rahmat dan keridhoannya. Lalu ini jamilah segitu. Jam 6.04. Sudah 1 menit mulai. Terus untuk doa. Lalu bagaimana sholawat untuk para malaikat? Masih dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Sholawat dari para malaikat itu artinya doa. Sebagaimana makna sholawat itu adalah doa dan ampunan, permohonan ampunan dari malaikat untuk Rasulullah. Jadi doa dan permohonan ampunan. Padahal setiap doa dan permohonan ampunan dari malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah kul innama, lo ada kul lagi ya Bu ya.
Kul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, mislukum seperti kamu. Aku mungkin juga ada dosa, coba ibu. Aku mungkin juga ada keterbatasan. Jadi meskipun Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, tetapi kodratnya sebagai manusia itu tidak lepas dari kekurangan, dari kemungkinan salah dan dosa. Meskipun itu sifatnya kemungkinan salah. Salah satu dari kemungkinan salah itu pernah dirasakan oleh umatnya yang mengikuti perang Badar. Perang Badar itu peperangan yang paling besar yang terjadi di bulan Ramadan. Orang-orang Islam sedang berpuasa, perang, diserbu oleh orang-orang kafir, dan itu perang yang terbesar. Maka para ulama ada yang membuat syair doa untuk Nabi dengan yang disebut sholawat Badar. Bi ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu lagu sekaligus doa. Boleh tidak Pak? Boleh. Lawang nyanyi campur sari juga boleh. Mosok? Tetapi sholawat yang dituntunkan oleh Rasulullah itu ada dua, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kedua yang diberi nama sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tapi kalau itu sebagai doa, lagu yang mengingatkan kita kepada kecintaan kita kepada Rasulullah, maknis juga tuh. Tawassalna bismillah. Ibu-ibu Nurul Umi ngadole ngoten. Niku lagu-lagu teng pondok ngoten itu, Bu. Nggih. Jadi dalam perang Badar itu, ibu-ibu, bapak-bapak, perang yang sangat besar, jumlah orang kafir itu 3 kali lipatnya jumlah orang Islam dalam bulan puasa. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat mengalahkan orang-orang kafir. Padahal jumlahnya dikeroyok telu. Nek wong siji dikeroyok telu ndak masalah. Ini pasukan jumlahnya 3 kali lipatnya. Jadi pada saat. Nah itu alhamdulillah umat Islam meraih kemenangan. Dan yang namanya meraih kemenangan itu, Bu, meraih kemenangan itu ada 2 keadaan. Yaitu satu, pihak musuh itu meninggal dunia, dan yang kedua, yang tidak meninggal dunia lari.
dari kejaran musuhnya. Maka barang-barang perbekalan yang sangat banyak itu ditinggalkan. Jadi orang yang dalam ketakutan itu adanya hanya ingin menyelamatkan diri pun boten kemutan. Dulu pada waktu gempa itu gempa orang kemutan wah dompet tak cukup dhisik boten. Wah TV ku anyar bar itu saya tak cukup dhisik boten. Orang yang namanya ketakutan langsung keluar. Bahkan riyen kalau cerita waktu saya masih di Sotonandi, sebelah timurnya itu asrama putra SMA UHA gempa itu kalau diceritakan kalau saya kena pegang kantong jero mlayu metu. Itu menunjukkan hanya keselamatan yang diutamakan. Nah, harta rampasan perangnya ini Bu, banyak sekali. Banyak sekali. Dan sebagian besar salah satu dari kenapa jihad fisabilillah itu diidolakan oleh orang-orang yang beriman zaman itu. Nek saniki kan boten enten perang diidolakan itu salah satu tapi isinya dua. Kalau dia gugur dia syahid, dan kalau dia menang dia ikut mendapat harta rampasan perang. Jadi untuk badi. Nah, dapat harta rampasan perang banyak sekali, tetapi sebagian besar harta rampasan perang ini oleh Nabi diberikan kepada orang-orang Islam yang dia tidak bisa ikut hijrah ke Madinah karena ancaman keluarganya, diberikan. Padahal dia tidak ikut perang. Ibu Sobi tidak ikut perang yang di Mekah itu, tetapi oleh Rasulullah diutus supaya harta rampasan perang ini sebagian besar itu dibawa ke Mekah untuk menyantuni orang-orang Islam yang ada di sana. Lalu para sahabat yang ikut berperang, loh kok mau gerak sithik? Waduh, nah pripun Bu? Kan akhirnya protes toh. Ya Nabi, kenapa bisa begitu? Tidak masalah, harta rampasan perang itu akan dibagi, tidak masalah. Tapi mestinya ya sebagian kecil saja yang ke sana. Dan untuk kita yang berperang yang sebagian besar. Niku menurut kacamata manusia. Lalu Nabi mengatakan, oh begitu, ya baik. Kalau begitu akan saya tarik. Sahabat yang sudah akan mengantar akan saya tarik. Udah, tidak jadi. Sebagian besar aku berikan kepada kamu, dan aku yang akan mengantarkan ini ke sana, dan aku akan tinggal bersamanya. Spontan sahabat langsung nangis semua. Waduh ya Allah, jangan Nabi, sudah cukup engkau bersama kami di sini, sudah cukup. Oh, kayak kabeh. Nah, gitu. Jadi saking cintanya Nabi kepada kaum yang berhijrah, itu Nabi menyediakan dirinya untuk membersamai. Padahal keluarga Nabi kan ada di Mekah. Itu karena aku cinta sama kamu, maka aku tetap bersama kamu. Gue nyep kono, sing kepengin aku yo mrono. Wis harta. Piye? Wis tak tarik meneh. Tak keke kowe ning aku nggawa sing sithik iki tak gawa
Borono dan saya tinggal di sana. Oh, jangan Nabi, udah nangis dulu. Itu kisah di balik perang Badar. Nah, maka sholawat dari malaikat itu adalah doa dan ampunan. Yang terakhir, karena sudah mau 6:30, sholawat dari kaum muslimin dan mukmin. Itu adalah menurut Al-Qurtubi itu adalah doa dan sekaligus sebagai penghormatan, mendoakan tentang keutamaan Nabi dan penghormatan atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah turun ayat ini, ibu-ibu bapak sekalian, lalu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Setelah itu Rasulullah sujud sampai lama sekali. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, siapa di antara umatmu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Langsung Nabi tersungkur sujud Bapak Ibu sampai lama sekali. Niku artinya Allah itu ingin memuliakan umatnya Rasulullah dengan cara nopo bersolawat. Berbeda dengan tuduhan kaum orientalis yang kafir, yang barat. Kalau memang Nabi itu sudah orang mulia, ngopo kok dadak jaluk didongake, dadak jaluk disolawati, bukan begitu. Tetapi cara Allah memuliakan. Jadi Allah itu tidak butuh kita itu bersolawat untuk Nabi. Solawat dari Allah ini kali solawatnya awake dhewe kira-kira apik pundi Bu? Bobote kita kados pundi. Maka ini sekaligus nggih memberitahukan kepada kita tentang apa niku bobot. Nah, maka di dalam Islam itu tidak diajarkan menilai sesuatu itu dihitung dari individu. Sinten sing setuju ngacung, sinten sing mboten setuju nggih mboten ngacung nggih. Pemilu kita itu pemilihan suara, gitu? Pemilihan suara. Suarane Pak Kiai, suarane Pak Rektor, suarane Nyun Sewu, orang-orang abangan, orang-orang yang melakukan kejelekan, bodoh, gitu sami. Makanya di dalam Islam itu disebutkan syura bainahum. Ada apa-apa yang bagus musyawarah. Ojo terus langsung ayo sapa sing milih iki. Nah, niki Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang tadi telah kita ketahui bersama dari penjelasan Syekh Al-Qurtubi atau Imam Al-Qurtubi, bagaimana dari turunnya ayat ini lalu Allah mengutus malaikat Jibril menjumpai Rasulullah, lalu dengan itu Rasulullah sujud sampai lama. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Malaikat Jibril menyampaikan, siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali, akan Allah balas sholawat itu dengan 10. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ibu-ibu kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Birahmatika ya arhamar rahim. Birahmatika ya arhamar rahim. Birahmatika ya arhamar rahim. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu aqdina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyid, wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'adin, waj'alna hayatan ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alna mautan rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah kefahaman ilmu agama kami, karena sesungguhnya di dalam agama ini bergantung segala amal ibadah kami. Perbaiki pula kehidupan dunia kami ya Allah, karena sesungguhnya di dunia ini Engkau hidupkan kami. Perbaiki pula akhirat kami ya Allah, karena sesungguhnya di akhirat kelak Engkau akan mengembalikan kami. Wahai Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini sebagai ladang amal kebajikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami suatu saat nanti ya Allah sebagai tempat istirahat kami, mendapatkan ampunan serta balasan surga-Mu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar kami dapat senantiasa ingat kepada-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat senantiasa bersyukur atas semua karunia, dan tolonglah kami ya Allah agar kami dapat beramal dengan amal-amal yang Engkau beri. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan maksum. Wahai Allah, jadikanlah majelis ini, pengajian ini menjadi majelis dan pengajian yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini ya Allah menjadi perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina